Halo guys, ketemu lagi di channel Buku Hitam. Kalian tahu nggak seorang yang bernama Genghis Khan? Genghis Khan ini seorang pemimpin besar Mongol yang berhasil menaklukkan seperempat kerajaan-kerajaan yang ada di bumi di tahun atau di abad 11 sampai abad ke-12-13. Lahir dengan nama Temujin, yang merupakan anak dari ketua suku Qian yang bernama Yezge. Dan nama Temujin ini diambil dari nama ketua suku yang telah tewas saat perang melawan Yezugge. Temujin lahir di daerah pegunungan Burhanaldun dekat dengan Sungai Onon dan Herlen. Ibu Temujin bernama Holun yang merupakan salah satu suku dari Olkunut. Seperti wanita-wanita di zaman itu, peran seorang wanita itu adalah membantu para pria dalam proses migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya saat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan maupun geografis. Dan di usia 9 tahun, Temujin ini dijodohkan dengan Borte, seorang putri dari suku Onggirat. Lalu saat mengantar Temujin dan balik ke sukunya, si Yezge ini meninggal dunia karena diracuni oleh suku Tartar. Dan akhirnya sebelum meninggal, Yezge itu memanggil si Temujin dan memberi pesan untuk membalaskan dendam ayahnya dengan membasmi atau menghancurkan musuhnya dari suku Tartar. Temujin ini bertambah parah saat kekuasaannya sebagai calon penerus ketua suku itu diambil alih oleh orang-orang yang tidak setia kepada ayahnya. Dan Temujin ini beserta keluarganya diusir dari sukunya. Akhirnya Temujin ini dengan membawa perbekalan yang sangat sedikit, dia berusaha berjuang dengan keluarganya itu dengan cara berburu ya. Dan akhirnya kehidupan Temujin waktu kecil itu sangat menderita. Dan suatu saat ketua suku Qian ini mengirimkan utusan untuk membunuh Temujin. Akhirnya Temujin tertangkap. Untungnya setelah tertangkap dia berhasil melepaskan diri dari tahanan, dibantu oleh orang-orang yang masih setia kepada ayahnya. Lalu Temujin beranjak dewasa dan mulai mengumpulkan kekuatannya dan mulai melakukan penaklukan-penaklukan di daerah sekitar Mongolia. Temujin mempunyai teman yang sangat baik yang bernama Jamuka yang merupakan saudara angkatnya. Dan dalam kehidupan di Mongolia, Jamuka inilah yang sering membantu Temujin dalam peperangan-peperangan. Dan akhirnya menyebabkan Temujin ini mampu kembali memerebutkan kekuasaan-kekuasaan peninggalan ayahnya dahulu. Tapi menurut sejarah, ternyata musuh terbesar dari Temujin adalah saudara angkatnya sendiri yang bernama Jamuka, beserta ayah angkatnya yang bernama Wang Kan. Jadi selama ini, Jamuka ini sering mengadu domba antara Temujin dengan suku-suku kecil lainnya di daerah Mongolia. Dengan perjuangan Temujin, akhirnya Temujin ini mampu menaklukkan suku-suku kecil di sekitar Mongolia dan membentuk Perserikatan Mongolia, termasuk juga mampu membalas dendam kepada suku Tartar yang telah membunuh ayahnya, juga termasuk membalas dendam terhadap leluhurnya, nenek moyangnya, yaitu menghancurkan kerajaan Jin. Kemudian si Temujin ini diangkat menjadi pemimpin dengan nama Khan yang disebut dengan Genghis Khan, yaitu yang punya arti adalah Khan dari segala-galanya. Sekarang kita masuk ke fase peperangan Genghis Khan menaklukkan kerajaan Jin. Jadi kerajaan Jin ini adalah sebuah kerajaan besar di mana di zaman dahulu mampu menghancurkan leluhur dari Genghis Khan sendiri. Dan saat Genghis Khan ini berusaha menaklukkan kerajaan Jin, kekuatan tentara dari kerajaan Jin ini 10 kali lipat dari kekuatan tentara dari Genghis Khan itu sendiri. Tapi dengan semangat yang luar biasa dan strategi yang luar biasa, Temujin atau Genghis Khan ini mampu mengalahkan kerajaan Jin sampai
mampu menguasai sebuah kota, yaitu kota Dadu yang sekarang bernama Beijing. Dan di sana Temujin dengan kehebatannya membawa beberapa atau ahli-ahli yang dari suku Jin, termasuk tukang masak atau pelukis, tukang pahat, ahli senjata, itu dibawa ke Mongolia sebagai tahanan dan mengadopsi kepandaian-kepandaian mereka untuk dipraktekkan dalam meningkatkan peradaban suku Mongolia. Lalu kita beranjak ke bab invasi ke Timur Tengah, yaitu ke kerajaan Khwarizmi. Ini diawali dengan terbunuhnya pedagang Mongolia di daerah Timur Tengah yang istilahnya itu dirampok oleh panglima kerajaan Khwarizmi dan terbunuh. Itu menyebabkan dendam dari pihak Genghis Khan, dan dengan ratusan ribu tentara yang sudah terpilih, Genghis Khan menyerang balik ke daerah Khwarizmi dan mampu menangkap panglima kejam itu tadi dan langsung mengeksekusi dengan cara menuangkan logam panas ke matanya sampai panglima itu mati ya. Akibat penaklukan Mongolia di Timur Tengah itu menimbulkan kerugian yang luar biasa besar, dan sampai 1/10 dari rakyat Timur Tengah itu kehilangan nyawa saat itu. Sebelum Genghis Khan kembali ke Mongolia, dia memerintahkan dua jenderal terbaiknya, yaitu Jenderal Sobutai dan JB, untuk terus melakukan pengejaran sampai ke wilayah Rusia. Akhirnya kita sampai pada akhir hidup Genghis Khan ya. Genghis Khan ini akhirnya meninggal saat Genghis Khan ini waktu pertempuran itu sudah mengalami cedera ya, tapi si Genghis Khan tidak mau balik ke Mongol dan dia terus memaksakan untuk memimpin pasukannya untuk melanjutkan pertempuran-pertempurannya. Dan dalam masa itu para prajuritnya itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti mabuk-mabukan atau hal-hal lain yang justru memperlemah kekuatan dari pasukan Mongolia, sehingga akhirnya si Genghis Khan itu juga tewas saat pertempuran terakhirnya. Akan tetapi kuburannya dirahasiakan agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Lalu kekuasaan Mongolia ini diwariskan kepada Ogoday Khan, putra ketiga dari Kubilai Khan. Ogoday Khan ini dipilih oleh Genghis Khan dikarenakan kecakapannya dalam bernegosiasi dan bernegara dibandingkan kedua kakaknya yang arogan dan saling bertempur antar saudara sendiri. Itulah yang menyebabkan Ogoday Khan terpilih untuk meneruskan kekuasaan dari Genghis Khan. Lalu setelah Ogoday Khan dilanjutkan dengan Batu Khan dan akhirnya sampai kepada cucu dari Genghis Khan yang bernama Kubilai Khan. Kubilai Khan adalah cucu dari Genghis Khan yang merupakan seorang pendiri dinasti Yuan ya di Cina. Dan dengan kehebatan Kubilai Khan, luas dari jajahan dari Mongol ini sampai kemana-mana ya, sampai ke Korea, Jepang, Vietnam, Champa, terus Thailand, Tibet, dan sampai ke tanah Jawa di masa pemerintahan kerajaannya waktu itu kerajaan Singasari ya. Tapi mengalami kegagalan di Jawa, beberapa kali percobaan untuk penaklukan Jawa dan akhirnya gagal. Jadi disitulah akhir dari cerita ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu di video berikutnya.